Kualifikasi Piala Dunia makin panas. Bahrain terlihat mulai panik. Pelatih mereka, Dragan Talajik, bahkan secara terbuka mengungkapkan kebingungannya dengan kekuatan baru timnas Indonesia. Setiap pertandingan Garuda datang dengan wajah-wajah baru yang sulit diprediksi. Hingga sang pelatih menyebut Indonesia kini terasa seperti Belanda. Tanya itu, kini timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dari sosok tak terduga, Jordi Cruyff. Mantan Direktur Olahraga Barcelona sekaligus putra legenda sepak bola, Johan Cruyff ini resmi menjadi penasehat teknis PSSI. Perannya memberikan analisis taktik, membantu Patrick Kluivert dalam menyusun strategi hingga memperkuat filosofi permainan Garuda. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Bahrain terlihat begitu khawatir jelang laga di Gelora Bung Karno? Dan bagaimana peran Jordi Cruyff bisa menjadi kunci kemenangan bagi Indonesia? Mari kita kupas satu persatu. Sebelum laga panas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, situasi di luar lapangan sudah lebih dahulu memanas. Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA sempat meminta pertandingan dipindahkan ke tempat netral setelah mengalami tekanan dari netizen Indonesia akibat insiden kontroversial di laga pertama. Namun PSSI dan pemerintah Indonesia dengan tegas memastikan bahwa pertandingan tetap digelar di Jakarta dengan standar keamanan terbaik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung turun tangan dan mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Bahrain, Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajeri. Pak Erick menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah yang baik dan memastikan Bahrain mendapatkan perlakuan yang sama seperti tim-tim besar sebelumnya. Kami di PSSI memastikan akan menjadi tuan rumah yang baik saat timnas Bahrain bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, kata Pak Erick di akun media sosialnya. Lebih lanjut, Pak Erick juga menghimbau agar para supporter Indonesia tetap menjunjung tinggi sportivitas. Kita sebagai bangsa besar sudah menunjukkan bahwa menjadi tuan rumah yang baik saat pertandingan kandang melawan Arab Saudi dan Jepang sebelumnya. Kami ingin seluruh fans tuan rumah maupun tim tamu bisa menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman, tambah Pak Erick. Menpora Dito Aryo Tejo juga memberikan pernyataan serupa, memastikan bahwa Bahrain akan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan standar internasional. Kedutaan Bahrain awalnya menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap tekanan yang dialami pemainnya akibat komentar pedas netizen Indonesia di media sosial. Namun, setelah melakukan pertemuan dengan kedubes Bahrain, Dito menegaskan bahwa keamanan mereka tidak perlu diragukan. Enggak ada sama sekali. Mereka memang ada request pengamanan, tapi tidak ada barakuda, yang saya rasa juga tidak perlu. Saya yakin supporter timnas dan masyarakat Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Ya, saya habis menerima dubes Bahrain, di mana ya karena memang ramai di sosial media dan netizen, itu memang membuat ada kekhawatiran pihak dari timnas Bahrain. Tapi Pak Dubes sendiri juga bilang bahwa dia sudah di sini bertahun-tahun dan merasakan bagaimana kehangatan Indonesia, dan memang sudah kami sampaikan, kalau di Indonesia memang kadang ramai di sosmed, tapi aslinya sih adem ayem. Tapi kami sudah memberikan komitmen bagaimana kita akan menyambut timnas Bahrain dengan standar keamanan yang sudah diatur sesuai tingkat internasional. Ya, Bahrain kini sudah mendapatkan kepastian bahwa mereka akan bertanding dalam kondisi aman. Namun, hal itu tidak mengubah fakta bahwa GBK akan menjadi neraka bagi tim tamu. Dengan puluhan ribu supporter siap memberikan tekanan luar biasa di laga krusial ini. Di sisi lain, pelatih Bahrain, Dragan Talajik, tak bisa menyembunyikan kegelisahannya jelang laga melawan timnas Indonesia. Bukan hanya karena kekalahan bisa menghambat langkah mereka menuju Piala Dunia 2026, tetapi juga karena skuad Garuda kini sulit ditebak. Setiap pertandingan, Indonesia selalu menghadirkan kejutan dengan tambahan pemain baru, terutama dari para pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa. Hal ini membuat Bahrain kesulitan untuk membaca pola permainan Garuda yang semakin lama semakin kuat.
Melawan Indonesia, setiap kali dalam daftar ada 2 atau 3 pemain baru. Sekarang ada 1 kiper baru dari Serie A dan 2 lainnya datang dari Liga Belanda. Ini seperti kami akan bermain melawan Belanda, tegas pelatih Bahrain, Talajic, dikutip dari laman GDN Online. Ya, komentar bernada sindiran ini menegaskan bahwa Bahrain menyadari transformasi besar timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Dengan masuknya pemain seperti Dix, Ole, Emil, Joey, hingga Dean James, timnas Indonesia kini lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Selain harus menghadapi skuad timnas yang lebih kuat, Bahrain juga harus menghadapi tekanan yang lebih besar. GBK akan dipenuhi puluhan ribu supporter Garuda. Pada laga sebelumnya di Bahrain, mereka sudah merasakan amarah supporter Indonesia setelah keputusan wasit kontroversial yang membuat timnas gagal menang. Kini aura balas dendam dari puluhan ribu supporter Garuda bakal semakin terasa di GBK. Bahkan 2 kelompok supporter timnas, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda, telah menyiapkan koreo spektakuler untuk mengintimidasi Bahrain. Kami tahu GBK akan penuh, tekanan akan sangat besar, tapi kami harus tetap fokus pada permainan kami, kata Dragan Talajic. Suasana di stadion ini sudah sering disebut sebagai salah satu atmosfer paling mengintimidasi di Asia. Dan siap-siap aja, Bahrain kena mental. Terbaru di timnas Indonesia, Jordi Cruyff telah resmi diperkenalkan di Indonesia. Mantan direktur olahraga Barcelona ini memiliki rekam jejak luar biasa dalam membangun tim dan mengembangkan strategi permainan. Kini ia resmi bergabung sebagai penasihat teknis PSSI dan akan bekerja sama dengan Patrick Kluivert untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jordi Cruyff memiliki peran krusial dalam membangun struktur teknis sepak bola Indonesia. Beberapa tugas utama yang langsung ia emban antara lain membantu menyusun strategi dan metodologi pelatihan untuk semua level tim nasional. Berkolaborasi dengan Patrick Kluivert dalam menentukan taktik yang paling cocok untuk timnas Indonesia. Mencari direktur teknik baru PSSI yang akan bertanggung jawab dalam pengembangan jangka panjang. Memperbaiki filosofi permainan agar Indonesia lebih kompetitif di level Asia dan dunia. Saya rasa hal pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis, memahami semuanya, bicara dengan pelatih, lalu memahami bagaimana mentalitas pemain, kekuatan dari segi fisik supaya dapat gambaran lebih luas. Setelah itu, baru kita pelajari bagaimana menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan, ujar Jordi Cruyff dalam konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta. Keputusan PSSI menggandeng Jordi Cruyff adalah langkah besar. Dengan pengalamannya menangani klub-klub Eropa, ia bisa membawa perubahan besar di timnas Indonesia, baik dari segi taktik, mentalitas, maupun filosofi permainan. Lantas bagaimana Jordi Cruyff bisa bantu Indonesia di laga versus Australia dan Bahrain? Laga melawan Bahrain bukan hanya soal taktik di lapangan, tapi juga tentang strategi dan mentalitas bertanding. Jordi Cruyff bisa berperan besar dalam analisis mendalam soal Australia dan Bahrain, memberikan masukan strategis untuk Kluivert, dan meningkatkan mentalitas pemain timnas. Kami berupaya mendukung dan menolong staf pelatih dengan apapun yang mereka butuhkan. Saya yakin pengalaman saya bisa membantu sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik, kata Jordi Cruyff dikutip dari bola.com. Dengan kehadiran pemain baru dan Jordi Cruyff, kini timnas Indonesia punya peluang naik signifikan di ranking FIFA. Jika Indonesia menang melawan Australia dan Bahrain, kita akan mendapatkan bonus 37,20 poin dari FIFA, 20,72 poin dari Australia, dan 16,48 dari kemenangan atas Bahrain, sehingga total poin FIFA Indonesia menjadi 1170,61, melesat ke peringkat 113, semakin dekat ke 100 besar dunia. Jika seri lawan Australia dan menang lawan Bahrain atau sebaliknya, kita akan mendapatkan tambahan 24,70 poin yang menempatkan Indonesia di peringkat 118 dengan poin 1158,11. Kemudian dengan semakin tingginya peringkat FIFA, ini juga akan berdampak positif bagi timnas Indonesia. Pertama, lawan uji coba akan semakin berkualitas.
Dengan peringkat yang lebih tinggi, Indonesia bisa lebih mudah mendapatkan lawan-lawan uji coba kelas dunia. Kedua, sebagai magnet baru bagi pemain keturunan. Semakin tinggi peringkat Indonesia, semakin besar daya tariknya bagi pemain keturunan yang masih ragu bergabung. Dan yang terakhir adalah keuntungan besar dalam undian kualifikasi. Peringkat FIFA menentukan posisi Indonesia dalam pot undian kualifikasi dan turnamen besar lainnya. Dengan ranking yang lebih tinggi, peluang Indonesia masuk grup lebih mudah di babak kualifikasi berikutnya semakin besar. Timnas Indonesia memiliki kesempatan emas untuk mendekati 100 besar FIFA dengan 2 kemenangan di laga melawan Australia dan Bahrain. Dampaknya bukan hanya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga masa depan sepak bola Indonesia. Kini Timnas Indonesia sedang mempersiapkan semua. Para punggawa Timnas dijadwalkan akan berkumpul langsung di Sydney pada tanggal 16 mendatang. Dengan dukungan penuh dari supporter di Sydney Stadium dan GBK, kini Timnas Indonesia datang dengan dukungan penuh. Kita doakan semoga para punggawa Timnas Indonesia datang dalam keadaan fit dan bisa bermain meraih kemenangan di laga lawan Australia dan Bahrain. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.